klausa yang menyebutkan oktan ditubuh-kembangkan dari, oleh, dan untuk petani dengan jumlah anggota 20 sampai 30 orang petani. Tolong membacanya tidak berhenti di sini. Berhenti di sini. Karena apa? Setelah klausa ini masih ada kalimat yang lain. Atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya. Jadi, tidak ada lagi perdebatan antara perbedaan subak dan kelompok tani. Kami tetap mengikuti aturan-aturan main subak. Tidak bertentangan dengan permintaan ini, tidak. Karena di permintaan ini sudah jelas bahwa subak masuk di dalam kategori kelompok petani. Meskipun namanya apapun, anggota. Nanti kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan mengapa seperti itu, silakan dibuka di permentannya nomor 67 bab 2. Berita yang di depan ini 5. Nah ini silakan di like. Ya, dilakukan dengan hal yang sama seperti tadi. Masuk kemudian bergabung. Tidak apa-apa, untuk konformnya nanti teradikan dulu. Ya, ini bergabung, diklik. Ya, kemudian cari yang gambar lain. Pasti di-share oleh nick dari Dukcapil. Oh, nama ini nicknya sekian. Nanti ketahuan. Nah, dari aplikasi yang baru kita bangun, Pak, nanti kan ketahuan. Petani yang berkelompok di sekian kelompok akan kelihatan. Di kelompok mana saja akan kelihatan. Apa akibatnya? Apakah boleh atau tidak? Oh, saya belum mengatakan boleh atau tidak. Mana data ini tervalidasi, verifikasi dan validasi di wilayah binaannya masing-masing. Kalau saya di desa X punya kelompok binaan 10 kelompok, tolong validasi termasuk seanggota-anggotanya dan NIK dan sebagainya. 2 minggu selesaikan di lapangan. Ya. Dari data yang ada ini kan tinggal memperbaiki, yang bolong-bolong itu diisi. Bukan Bapak membuat data baru. Hati-hati. Kalau Bapak data baru, saya tidak akan berani mengatakan 2 minggu. Kalau hanya memperbaiki data yang sudah ada, makanya memverifikasi, memvalidasi. Verifikasi maknanya sudah betul ke data saya anggotanya A, B, C, D, E. Validasi sudah betul ke namanya si A, masih aktif ke dia, divalidasi namanya. Sudah ada kan nicknya, itu validasi namanya. Oh, dari 30 anggota itu ternyata yang baru isi nick 2 orang, berarti 28 orang kita cari. Kan gitu, Pak. Itu memang jangan kalau Bapak bilang sulit duluan, susah duluan, ya memang susah jadinya. Karena Bapak masih di jajaran pemerintah dan politik. Walaupun kita ini generasi Z, generasi zaman dulu, bukan generasi X, bukan generasi milenial. Kalau generasi milenial ya anak-anak ini, dia jago soal HP, jago soal teknologi, jago. Kita juga nggak boleh. Bisa, kenapa nggak bisa? Yang 50 tahun aja masih bisa, masa yang udah nggak bisa kan gitu. Sekarang niatnya, komitmen diri untuk belajar ada tidak, itu saja sebenarnya. Kembali ke kita sebetulnya, bukan bisa tidak bisa, maka memang nggak ada yang tidak bisa. Semua pertanyaan ada jawabannya. Tidak ada pertanyaan tidak ada jawabannya. Itu prinsip harus dipegang. Itu Ariana sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, kami sangat mendukung sekali program-program dari pusat, baik kepada para penyuluh yang ada di tingkat kabupaten, kecamatan, provinsi, dan secara nasional juga kami akan mendukung sepenuhnya. Bagaimanapun nanti setiap penyuluh harus mengikuti sistem yang ada dari Simluh, dari pusat ini. Kami sangat mendukung sekali program dari Simluh Tan ini, yang mana nanti satu petani bisa datanya menjadi satu juga, yaitu berupa nomor induk kependudukan.
yang nantinya jadi K1 diintegrasikan di Simulutan gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Nama saya lengkapnya Iwayan Alit Artawiguna. Saya sendiri adalah penyuluh pertanian utama di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Bali. Sebagai seorang penyuluh tentu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan di tingkat lapangan, karena kami sebagai penyuluh merupakan partner daripada petani dalam rangka meningkatkan katakanlah pengetahuan, kemudian juga keterampilan petani, dan juga pada ujungnya adalah meningkatkan ekonomi petani. Maka kelembagaan petani ini menjadi sangat penting untuk kita wujudkan. Dan sekarang Kementerian Pertanian lewat Pusat Penyuluhan Pertanian telah memiliki program yang sudah cukup lama dalam sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Penyuluhan Pertanian atau Simulutan. Nah, Simulutan ini ke depan menurut pusat dan sudah dijelaskan oleh beliau yang dari pusat, ini akan menjadi sebuah database yang sangat penting secara nasional. Maka kegiatan kali ini dilakukan untuk memverifikasi dan memvalidasi data-data yang ada di tingkat lapangan, dan ini akan dikonektingkan dengan yang namanya nomor induk kependudukan, sehingga akan jelas siapa, di mana petani-petani yang menjadi warga binaan dari penyuluh-penyuluh tadi dalam sebuah kelembagaan tani. Yang kedua yang perlu kita perhatikan bahwa Bali secara umum, bahkan Subak secara Tabanan secara khusus itu merupakan lumbung pangan, padi, lumbung berasnya Bali. Seperti kita lihat, kita sekarang melakukan meeting atau pertemuan ini di Museum Subak. Bagaimana pentingnya sebetulnya Subak ini sebagai sebuah kearifan lokal masyarakat Bali, dan tentu ini kita harapkan ke depan tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pusat. Nah, saya lihat dengan adanya Permentan yang mengatur tentang kelembagaan petani, maka Subak ini bisa kita integrasikan ke dalam sebuah sistem penyuluhan pertanian atau Simulutan ini, sehingga ke depan kita bisa gunakan Subak ini sebagai sebuah kelembagaan ekonomi petani yang akan mendorong petani mewujudkan aktivitas mereka yang berkaitan dengan sektor pertanian di lapangan untuk menuju ekonomi yang lebih baik melalui tentu seperti produktivitas dan lain sebagainya di tingkat lapangan. Saya kira itu hal-hal penting yang barangkali kita bisa wujudkan untuk ke depan melalui kegiatan verifikasi dan validasi data Simulutan ini. Kalau kemudian petani tidak mendapatkan haknya karena petaninya sendiri, ya mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau sampai petani tidak mendapatkan haknya karena kita tidak mendapatkan kewajiban, itu yang sangat tidak saya harapkan ke rekan-rekan sekalian. Dan untuk tugas tindak lanjut ini mungkin dari koordinasi admin kabupaten, admin kecamatan juga mohon semaksimal mungkin untuk kemudian menindaklanjuti apa-apa yang dibutuhkan, dan tentu ini menjadi indikator buat kita jauh mana respect kita terhadap kewajiban kita dalam menindaklanjuti kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau banyak kurang bagus, mohon. Dan saya juga Sri Mulyani, sudah 2 tahun ini kami bergabung dengan BPSDMP, dan saya sekarang menjadi penyuluh di pusat. Nah, kemarin penyuluh pusat itu ada yang pada IT, pada apa Bapak Ibu? HP, semuanya ada di HP. Nah, Ibu sekarang masuk anggota penyuluh pertanian Bali. Apakah sudah masuk semua? Boleh tahu? Boleh tunjuk tangan siapa yang sudah masuk dan siapa yang belum? Yang sudah masuk? Kita juga punya cyber extension yang bisa kita manfaatkan, bahwa di cyber extension itu ada materi penyuluhan yang ditulis oleh penyuluh pusat. Kemudian ada materi spesifik lokal. Kita mewajibkan paling tidak 5 materi per BPP ongkos atau mendagri. Nah, 5 materi per BPP inilah yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk teman-teman
Kalau dulu kan dimasukkan ke dalam liang umum sehingga nanti tergantung kitanya. Maksudnya satu paket bagaimana? Paket di sini adalah bangunan, ya kan? Nah, kemudian kita tidak punya lab, tidak punya IT, ya kan? Betul apa betul? Nah, dari pengalaman itu kemudian kami membuat kebijakan atas pemerintah pusat membuat kebijakan bahwa BPP itu kita berikan satu paket, jadi tidak ada lagi usulan misalnya sarananya saja atau misalnya bangunan fisiknya saja, itu langsung dicoret. Jadi usulan teman-teman kemarin pada bulan ini apa? Ya kita mengundang teman-teman kabupaten kota juga untuk memasukkan proposal atau katakanlah BPP mana yang akan dibangun. Kita harapkan bisa kemudian mengaktifkan kembali kegiatan yang ada di BPP. Karena kita tahu sebagai rumah kita, ya kan di sana bisa kita lakukan apa saja. Karena di situ teman-teman setelah dari lapangan bisa berkumpul sesamanya, kemudian kita punya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali membahas pengalaman. Banyak yang ambil kita sebagai barangkali sebagai tempat pelatihan, sebagai kandidat dan sebagainya. Kembali ke kita, sudahkah kita memanfaatkan data ini dengan baik? Tiap hari kan kita selalu di apa? Yang LTT, yang dari data itu kita bisa memanfaatkan itu atau bisa katakanlah kita misalnya ada orang-orang yang memang kita bisa dalam tanda petik memimpin bukan kita ya. Artinya barangkali kita bisa dengan data itu berbicara. Oh kami di BPP ini punya potensi ini. Tetapi kita mencari investor atau apa itu lebih mudah kalau powernya nggak hidup, dipencet-pencet nggak hidup. Beda dengan ini, lampunya nyala, ketika dimatikan, nah, kalau on lampunya nyala. Nah. Kalau ini, aduh, ini lampunya tidak menyala.